Cek cek. Tes 1 2, suara dicoba. Tes 1 2. Audio dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Tarim untuk teman-teman yang ada di seluruh dunia maupun yang ada di alam lain juga, baik dari kalangan jin ataupun manusia, saudara. Oke, Bang Fix, oke. Audio oke ya. Ini kita dengarkan dulu ya. Kita dengarkan dulu. Soalnya ini beritanya sudah lama sebenarnya. Kalau menurut saya sih dongeng. Kalau kalian nggak percaya ini dongeng ya jangan marah ke saya gitu. Jelaskan dong ke kita gitu. Maksud memadamkan api neraka dengan kelingkingnya gimana tuh? Ada yang mengatakan Datuk Habaib bisa memadamkan neraka dengan kelingkingnya kalau dia tidak malu kepada Allah. Dan ada Habib juga yang mengatakan bahwa datuk mereka bisa memadamkan api neraka tidak pakai kelingking gitu. Dan kemudian ada juga yang mengatakan bahwa Habib mengancam masuk ke nerakanya karena ada kerabat yang belum bisa diselamatkan. Jadi beliau ngancam kalau beliau masuk maka api neraka akan padam gitu. Luar biasa sekali, saudara. Kira-kira teman-teman saya mau bertanya, neraka itu diciptakan oleh Allah untuk apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juha. Salam dari Kalsel. Oke, Kalimantan Selatan. Saya tanya dulu, neraka itu diciptakan untuk apa? Neraka itu Allah ciptakan untuk apa? Apakah untuk dipadamkan oleh Habib? Atau untuk apa? Pahlawan nasional, datuk mereka. Wali Songo, datuk mereka. Yang menyebarkan Islam, datuk mereka. Yang membawa Islam ke Indonesia, datuk mereka. Nabi, orang Arab. Tapi itu Nabi, orang kampung mereka, sekaligus mereka klaim sebagai datuk mereka. Sekalian aja klaim, matahari punyamu, bulan punyamu, lautan punyamu, daratan punyamu. Sekalian aja kita numpang sama punyamu sehingga kita harus membayar pajak ke kamu. Bilang aja gitu, butuh cuan gitu. Saya tanya, Allah menciptakan neraka itu untuk apa? Tadi ada yang jawab untuk menyiksa. Neraka itu diciptakan oleh Allah sebagai ganjaran kepada orang-orang yang ingkar kepadanya, bukan kepada Habib gitu. Terus kalau Allah menciptakan, ngapain Habib padamkan? Lucu. Taruhlah Habib itu nggak masuk neraka. Terus ngapain dipadamkan? Kan ada orang-orang yang lain yang ingkar. Ya kan? Ada orang-orang lain yang ingkar, ada orang-orang lain yang mendapatkan siksa. Kalau dipadamkan nerakanya padam dong. Berarti batal dong apa yang telah Allah janjikan. Itu gimana sih, Bib? Kalau main kias-kiasan, jangan di depan umum. Ente sama keluarga ente di rumah. Masa main petak umpet sama kita? Kita kan bukan bocil gitu. Saya tanya sekali lagi, neraka itu diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk apa? Berarti kalau neraka itu bisa dipadamkan dengan tidak langsung, Habib mengatakan bahwa nanti ketika kiamat datang itu setelah dibangkitkan nanti di padang mahsyar itu nggak ada lagi neraka. Terus gimana itu?
Hah? Gimana itu? Emang Datuk ente nggak ada kerjaan? Yang nggak dikerjakan orang dikerjakan. Itu pun hayalan dia gitu. Allah menciptakan neraka sebagai ganjaran untuk orang-orang yang ingkar terhadap perintahnya, untuk orang-orang yang ingkar kepada para nabi dan rasul yang telah dikirimkan, yang telah diutuskan ke muka bumi. Terus surga merupakan balasan untuk orang-orang yang beriman, ya, yang beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang telah diutus oleh Allah ke muka bumi ini. Jadi kalau misalnya neraka itu dipadamkan, jadi orang-orang yang mengingkari perintah Allah, orang-orang yang ingkar terhadap Allah, terus dikemanakan? Kalau kita sih ikut protokol aja, nah, kita disuruh berbuat baik, kita disuruh ibadah, ada ibadah-ibadah wajib yang ditugaskan kepada kita, yang diwajibkan kepada kita untuk kita bisa terhindar dari siksa api neraka. Bukan nerakanya kita padamkan, Bib, bukan. Kalau kita ya, kita sebagai muslim, kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, bukan nerakanya yang kita padam gitu. Itu sama artinya seperti pepatah orang dulu, buruk rupa cermin dibelah, jadi nggak nyambung. Dia yang bangsat, neraka dipadamkan gitu. Coba logika kalian itu, logika kalian coba. Kita selama ini telah percaya, telah beriman bahwasanya setiap manusia nanti di yaumil qiyamah akan dihisap amalannya. Artinya akan diminta pertanggungjawaban atas amalan kita di dunia, baik amalan baik maupun amalan jahat. Orang yang jahat amalannya maka ganjarannya neraka. Orang yang baik, orang yang mengikuti perintah Nabi, perintah Allah, maka ganjarannya adalah surga. Terus kalau nerakanya dipadamkan gimana tuh? Jadi malaikat penjaga neraka nggak ada tugas lagi tuh. Malaikat penjaga neraka nggak ada tugas lagi tuh. Emang kalian tolol memang. Jadi tugas-tugas malaikat kalian ceritakan kalau setelah kelahiran datuk kalian, malaikat ini, malaikat pencatat amal buruk itu diliburkan. Aduh, saudaraku yang ada di Aceh, saudaraku yang ada di seluruh Nusantara, saudaraku yang ada di mancanegara juga yang lagi merantau. Bagi kalian kaum muslimin, coba kalian cerna itu. Malaikat mungkar nangkir ditugaskan untuk menyoalkan beberapa pertanyaan kepada orang yang telah mati atau kepada si mayit. Tiba-tiba datang datuk mereka mengusir. Itu saya nggak percaya, ajaran mereka saya nggak percaya. Sebenarnya sudah lama ragu. Kalau sekarang memang saya nggak percaya lagi. Gitu. Karena ajaran yang seperti itu yang semestinya kita sebagai kaum muslimin harus kita antisipasi. Harus kita antisipasi yang seperti itu. Kalau misionaris gampang kita kenali. Misionaris Kristen misalnya, atau misionaris dari agama lain misalnya. Kita sebagai umat Islam pasti tahu cara membendung diri. Kalau masuknya lewat agama, aduh, saya jadi kebayang seorang Belanda yang belajar Islamnya di Arab Saudi, yang mengetahui sepak terjang kaum muslimin di Aceh melalui Al-Habib Abdurrahman Az-Zahir. Beliau adalah
tidak lain dan tidak bukan siapa namanya? Kalian tahu namanya siapa yang saya maksud? Temannya Munir Utsman, Syekh Abdul Ghaffar, atau nama aslinya Dr. Christian Senok Hogronyo. Betul sekali, Raden Nusantara. Itu tahu ente. Apa ini? Satu kiai lebih mulia dari 1000 habaib Ba'lawi. Ente salah, Bang. Ente salah. Ente salah. Kalau kiai kita yang mengajarkan alif bata segala macam, tidak mengaku cucu Nabi, tidak meminta imbalan, tidak nepotisme, tidak mengatasnamakan Rasulullah ketika berbohong, itu nggak ada batasan. Nggak ada batasan. Kemuliaannya melebihi daripada kaum pendobol ini, saudara. Nah. Siap Majalengka semuanya. Nah. Ya. Syekh Abdul Ghaffar, Dr. Christian Senok Hogronyo. Malaikat mungkar nakir diusir. Kemudian neraka dipadamkan. Malaikat pencatat amal buruk setelah kelahiran datuk mereka maka dihapus. Kalian pernah belajar itu? Kalau saya belum. Dan nggak mau belajar yang seperti itu. Siapakah Habib putih dari Eropa itu, Bang? Itulah Senok Hogronyo, Tengku Putih. Jadi coba kalian pikirkan itu. Bayangkan ajaran yang kita pelajari selama ini di pondok-pondok pesantren, di tempat-tempat sekolah agama, di pelajaran-pelajaran agama, di kiai-kiai kampung, di ustadz-ustadz kampung gitu. Ya kan? Ajaran mereka mengusir malaikat. Sama kayak ajaran Mama Gufron. Kemudian bisa memperlambat peredaran matahari. Kemudian apa lagi? Bisa membangkitkan orang mati. Al-Imam Faqihil Muqaddam, saudara. Bentar-bentar ada Kibin nih. Ada Kibin. Dia ngomong bahasa Aceh. Pakma itu bapak dan ibu. Atau Pakma itu bisa diartikan sebagai kakek. Gitu. Kakekmu misalnya itu Pakma. Artinya bapak dari mamamu. Gitu ya. Kalau mau mencaci dalam bahasa Aceh, papmake. Gitu. Tapi jangan ditiru, Bang. Bukan pak, tapi pap. Pap itu fak. Ya. Saya ajarkan biar dia bisa. Biar nggak salah diketawain orang gitu, ya. Itu pap itu gini. Nah, itu betul Kibin. Nah, ini udah pinter. Sebentar aja kalau pasang otak, pinter di sini kan? Pinter, saudara. Aduh. Saudara nak ron bang awaknya. Mungkin gurunya itu nggak bener, makanya jangan belajar kepada guru yang nggak bener gitu. Jadi biar lengkap gini, anetet boleh pukoma keruhung, gitu contoh. Saya nggak bermaksud mengucapkannya, tapi contoh gitu. Ya. Nanti akan dipertanggungjawabkan. Enggak kau bilang pun, kita sebagai muslim, kita diajarkan itu. Kita bukan diajarkan dawir bin. Kita diajarkan dawir. Kalian, kita mana ada. Kita diajarkan ilmu agama. Neraka dan surga itu ada 2 orang malaikat penjaganya. Gitu, nggak ada ajaran memadamkan api neraka. Ente nggak sholat kok neraka yang dipadamkan misalnya. Nggak ada, gua kagak percaya itu. Ada Habib yang menolong kita nanti sampai dipadamkan api neraka. Gua nggak percaya.
Ya, gue nggak percaya. Nah, jadi gitu Bin. Kalau nggak percaya seperti itu kita nggak murtad gitu. Apa ini? Cuma kau yang orang Aceh yang benci Habib, kau nggak tahu apa-apa soal Aceh. Saya rasa semua orang juga seluruh Nusantara akan paham ajaran seperti ini. Ajaran ngibul, bahkan sesat dan menyesatkan. Nggak ada cerita mau ngomong ini ilmu ma'rifah, ini ilmu hakikat, TIJ. Bukan. Mana ada. Itu ilmu dobol, saudara. Ilmu dobol itu. Kenapa? Karena baca kitabnya kebalik. Yani fi dzambih minal mu'minin yakhruj. Itu bukan Kibin Aceh, bukan. Cacian dalam bahasa Aceh dia untuk mencaci maki saya koreksi barusan gitu. TIJ iblis bukan saya bukan IB. Yang iblis itu yang ngaku-ngaku IB, iblis, bukan TIJ. Hakikatnya mereka sama semua pendusta. Yang benar gini Bang, kita nggak boleh mengklaim mereka pendusta. Saya baru sampai kesimpulan, belum final ya. Mereka itu orang-orang yang ditipu oleh datuknya, kemudian menipu kita. Yang gua rasa seperti itu. Ya, mereka kena tipu dengan karangan kitab datuknya, kemudian ngajak kita gitu. Namanya juga IB Bang, iblis. Iblis kan ngajak kawan untuk kekal di neraka. Kalian pernah nggak diajarin seperti itu? Iblis itu menggoda manusia, ataupun syaitan ya. Syaitan itu menggoda manusia, mengajak manusia sebanyak-banyaknya semampu dia agar ingkar kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dan dibelokkan pemahaman syariat kita untuk mereka bisa mendapatkan banyak teman nanti di neraka. Kalau gua nggak mau gua. Ya, mari kita dengarkan sebuah video. Abu Bakar bin Saleh, atau kalimat aulia di zamannya, ketika mulai beliau ada malaikat pencatat amal kejelekan diliburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Jadi setelah kelahiran Syekh Abu Bakar bin Salim, malaikat pencatat amal keburukan itu diliburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu parahkah Kibin sehingga itu aja nggak tahu? Ayo. Salah Bang, mereka penipu bersanad dan bernasab penipu. Kau kalau aku bilang salah, apa bedanya dengan ku bilang barusan Bang? Mereka bersanad kepada datuknya. Kebetulan datuknya penipu. Dan itu udah semua gitu. Baik fikihnya, baik ilmu tentang syariat, baik ilmu tentang nasab, satu paket itu. Jadi untuk apa Allah menciptakan neraka kalau hanya untuk dipadamkan oleh datuk kalian? Iya. Kalau bahasa kias harus dijelaskan supaya orang nggak salah paham, gitu. Kalau kita pahami nggak seperti itu. Kalau misalnya memadamkan api neraka ataupun supaya tidak dimakan api neraka tubuhnya gitu, dengan amalan-amalan soleh, dengan mengerjakan apa yang disuruh oleh Allah dan yang disuruh oleh Nabi gitu. Itu yang saya permasalahkan gitu. Kalau misalnya datuk kalian benar memadamkan api neraka, ayo jelaskan.
Jelaskan dalilnya gitu. Bukan dalil kitab karya Datuk, bukan. Datuk kalian rata-rata orang mabuk memang. Ya. Coba jelaskan ke saya. Karena kita ini masih awam, saudara. Belum bisa membaca kitab kuning terbalik dari kiri ke kanan gitu. Kita awam. Kita belum bisa terbang. Kita belum jadi wali. Kita nggak berguru ke Ba'lawi. Kita masih awam, karena yang pinter-pinter itu yang ikut Ba'lawi. Yang alim-alim semua wali itu karena didikan Ba'lawi. Tolong dong kibin yang pinter. Sulit ya, sulit kita cari yang pinter. Kalau pinter nggak jadi kibin. Maksud datuknya neraka-nerakaan bang, kan masuk surga-surgaan. Nah, pinter. Ini pasti bukan kibin, ini pasti sahabat TIJ nih. Makanya kalian jangan takut dengan neraka Habib. Kalian jangan tergiur dengan surga Habib. Karena surga Habib kita masih hidup bisa masuk. Begitu. Jadi neraka-nerakaan. Mereka main Habib-Habiban, ngaku-ngaku, kemudian surga-surgaan, kemudian neraka-nerakaan gitu. Jadi agama kok dijadikan mainan, Bib? Kenapa? Semua yang dari cerita kalian itu terkesan dongeng gitu. Ya memang dongeng. Coba kalian tunjukkan dalilnya misalnya. Menurunkan hujan susu dari langit, menurunkan rantai emas dari langit, tidak tidur-tidur 33 tahun, memundurkan pesawat yang sedang take off, lepas landas, kemudian bangkit dari kubur karena kangen bini, cuman untuk ngemplut. Mi'raj sehari 70 kali. Itu apaan tuh? Apaan itu? Jangan gitu, Bib. Nyari narasi lain yang tidak bersinggungan dengan syariat Islam. Nyari narasi lain yang tidak bersinggungan dengan akidah Islam. Gitu. Jangan apa yang udah kami pelajari semua runtuh gitu. Dengan adanya orang yang melabelkan dirinya sebagai damkar neraka, saudara. Begitu. Dan ajaran kalian itu hampir secara keseluruhan itu nepotisme. Ajaran kalian, kalau dari keluarga kalian, insya Allah walaupun bangsat, walaupun mabuk, walaupun ini itu masuk surga tanpa hisab, hanya dengan wangi kopi di mulutnya. Itu bisa masuk neraka. Kemudian kopi yang masih tersisa, masuk surga, kopi yang masih tersisa di dalam perut masuk surga. Dan ada hadisnya, kata mereka. Hadisnya didapatkan melalui mimpi. Jadi ada cucu Rasulullah katanya, datuk mereka. Datuk mereka bermimpi ketemu dengan Rasulullah. Di situ Rasulullah bersabda kepadanya. Apakah ada dalil seperti itu? Al-Quran, hadis. Sama satu lagi mimpi. Satu lagi hayal, agama kalian. Terus terang aja, agama apa kalian? Kalau Islam itu ajarannya berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Kitabullah wa sunnati Rasul. Iya kan, landasan agama Islam. Pedoman umat Islam kan itu. Ini ada damkar neraka. Ribut sekali. Ribut sekali. Ribut sekali ikut mereka. Makanya jangan meniru-niru. Ketahuan bohongnya. Kalau ada ajaran yang menentang akidah kita, syariat kita, itu kan yang ditambah-tambah kemudian hari, saudara. Dan itu parah menurut gua.
Gua sebagai orang yang tidak ngaji, sebagai orang yang tidak mondok, ngapain mondok kalau goblok? Ngapain mondok kalau jadi kibin? Dari brojol sampai tua, ngomong udah gemetaran, jadi kibin. Jadi apa gunanya kita belajar? Apa gunanya kita menuntut ilmu agama kalau kita masih gampang dibodohi oleh orang samar-samar? Masih tertipu dengan sorban, dengan daster, karena nggak ada motif bunga, gitu. Ajaran Habib nggak ribet TJ, tinggal kasih kacang tiap hari ke Habib masuk surga. Itu bukannya nggak ribet, itu justru ribet. Justru ribet kita di situ. Kita lagi dagang, dagangan kita harus kita kasih ke dia tiap malam. Kena kompas, kena palak, gitu. Apa ini? Allah menjadikan Anies presiden aja nggak mampu, sok bahas neraka. Oh, bukan itu aja nggak mampu. Bukan. Banyak yang nggak mampu mereka, cuman sok-sokan. Akhirnya dagang membuka jasa pertunjukan di pasar malam. Jenggot Nabi lah, rambut Nabi lah, sendal Nabi lah, jubah Nabi lah, panah Nabi lah. Ribet kan? Ribet. Berdoa aja ke Umar Muhdor, bukan lagi ke Allah. Berdoa ya ke Allah tanpa ada pembatas. Ke Allah kalau berdoa. Otak-otak tolol ya bisa terima hal seperti itu. Gua kagak. Kalau seandainya ada ajaran itu di Aceh ini, yang ngajarin itu, gua nggak percaya lagi udah. Untung nggak ada. Makanya gua percaya, gua yakin. Bukan sekedar pengakuan itu. Harus yakin, hakul yakin, yakin. Seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan sedikit pun. Ini gimana kita mau yakin? Kita ngomong sama anak PAUD aja diketawain kita. Kalau kayak gitu ajaran. Tanpa sadar kita telah terperangkap dalam lingkaran nepotisme. Kita harus merajakan anak mereka, walaupun mereka bangsat, walaupun mereka menghina kita, walaupun mereka mencibir kita, walaupun mereka membuli kita, kita tetap harus hormat. Itu ajaran apa? Walaupun dia mabuk, walaupun dia nggak sholat, kita tetap harus husnudon kepada dia. Kita tidak boleh su'ul adab. Bahkan untuk menasehatinya kita nggak boleh su'ul adab kepada keluarga Nabi. Sudah. Aduh, dobol. Kupikir Samsudin cuman yang dobol di YouTube. Habib juga rame yang dobol. Yang nggak bahas cerita itu gua nggak bahas. Gitu. Ya, yang menolak cerita itu ada juga dari kalangan habaib. Yang gua bahas ini orang-orang yang berbicara tentang ajaran itu. Syukran ya Gutub. Ini mentang-mentang dia Bang Juha ngasih super thanks ke saya, makanya saya panggil Al Gutub gitu. Kalau Habib kalau ngasih duit Pak Haji dipanggilnya, Pak Kiai gitu ya. Oke. Ya lublu tibia otenisilna. Ya toze. Yang pengen pasir tarim ntar lagi. Kalau ini misalnya nggak bocor, kalau tipu-tipu seperti ini nggak bocor, mereka itu beraknya laku dijual. Dakinya laku dijual, saudara. Keringatnya laku dijual. Yang udah laku kan jigong. Kita berbicara bukan asal-asalan, saudara. Pertama cek ombak dulu, jigong laku nggak? Ternyata laku kepada para mukibin gitu.
Yang jualnya siapa? TIJ ente jangan fitnah si Bahar. Nah, jigong, gosok-gosok, jual. 1 batang siwak 1 juta, saudara. Karena udah kena jigong dia. Ntar lagi daki, pampers bininya bekas pakai, itu bakal mahal. Yang udah apa katanya? Tisu Habib Umar bekas ngelap bebenguk. Itu laku 200 juta, saudara. Ya, TIJ promosi umroh ke Tarim, naudzubillahi min dzalik. Umroh itu masih ke Arab Saudi, saudara. Belum ke Yaman, ya. Jadi ini saya heran nih. Ustadz-ustadz, kiai-kiai yang lain mana nih? Justru malah menyudutkan Kiai Imad karena membongkar tabir. Ya udahlah, saya nggak usah heran. Akhir zaman itu memang seperti itu. Nah, banyak ulama-ulama banyak ulama-ulama yang menyesatkan umat. Jadi berhati-hatilah teman-teman. Ya. Nah, jadi ku anfusakum wa ahlikum nara. Jadi selamatkan diri dan keluargamu dari siksa api neraka. Karena kita meyakini bahwa tidak ada seorang pun yang bisa merubah tatanan yang sudah dibuat, gitu, yang sudah diciptakan oleh Allah. Neraka itu sebagai ganjaran untuk orang-orang yang ingkar terhadap ajarannya. Jadi kalau ada orang bilang mau bisa memadamkan neraka, itu cuman dongeng, saudara. Ya, cuman dongeng. Dan kalau kita mempercayai hal demikian, saya takutkan kita akan tergelincir. Jangan main-main di situ. Jangan main-main di akidah kita. Jangan main-main. Jangan. Itu rentan. Nah, tanpa kita sadari, syahadah kita batal. Gitu. Nah. Jadi gitu, saudara. Ya. Nah. Habib bisa begini, bisa begitu. Cuman moncongnya yang bisa. Cuman bisa mangap. Cuman bisa nyap-nyap kalau kata si Kori. Habib Kori. Itu gimana ceritanya itu? Banyak sekali bualan. Kalau dibilang bualan marah, itulah orang bual. Kalau kebenaran yang dia sampaikan, nggak mungkin kita tolak. Oh, ada yang nolak, nggak boleh marah-marah. Nah, kasih pengertian, kasih pengetahuan gitu. Jangan cuman emosi, marah-marah gitu. Ya. TIJ, perutmu kok buncit karena duduk. Mungkin ini bagian daripada warisan Rijik. Apa itu? Kata iblis juga, cuma hamba pilihan Allah yang tidak bisa tertipu oleh iblis. Iblis saja mengakui itu. Cuma hamba pilihan. Artinya orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ya kan? Bang TJ sapa dong. Hai, Suandi Channel. Habib Rijik Gigik Guru TIJ. Bang Joha. Oke lah. Kita nyanyikan qasidah ya. Ngabib Rijik ngingik ngingik ngabib Rijik Guru TIJ. Ngabib Rijik ngingik ngingik ngabib Rijik idola TIJ. Aduh. Kalian jangan jadikan itu idola. Ya, membingungkan itu. Kalau saya nggak apa-apa, saya bisa memilih dan memilah mana yang baik, mana yang busuk. Nah. Harga air doa bang berapa? Jangan tanya sama saya bukan pedagang air doa, bukan. Nah.
Gue kepret lo. Lu pijak-pijak batang leher gue juga nggak apa-apa. Kalau Habib benar keturunan Nabi gimana? Kan apa nih? Kalian TIJ jawab. Bagaimana nasib kacung-kacung imat ketemu Nabi? Tinggal kita bilang aja, ya Rasulullah. Ada orang yang mengaku sebagai cucumu ya Rasulullah. Tapi mereka tidak ada bukti. Kami diminta untuk husnudon, kemudian mengajarkan umat ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaranmu. Gimana ya Rasulullah? Ya gitu kita jawab. Ente nggak tahu cara jawabnya? Hah? Nggak tahu? Masa tiap malam ada majelis ilmu katanya? Majelis ilmu habaib itu lebih afdol daripada 1000 rakaat sholat. Gitu. Isinya apa? Gedabrus. Isinya apa? Cuman dongeng, saudara. Masa dongeng, ngikuti majelis dongeng, terus lebih apa ya? Lebih bermanfaat, lebih afdol daripada sholat 1000 rakaat, saudara. Jigong Habib dijual kiloan atau sasetan, Bang? Saya nggak tahu. Mungkin setannya aja lah, ya. Gua nggak tahu itu. Ada yang saset, ada yang botol, ada yang tolol. Gua kagak tahu. Yang jelas ada orang sekarang jual pasir dari kampung Habib, saudara. Katanya pasir inat. Harganya botol segini 1.900.000, saudara. Gitu. Melebihi air zam-zam, saudara. Air zam-zam nggak semahal itu, saudara. Tapi itu jelas. Dalilnya ada gitu. Pasir inat mana? Gola Imam Faqihil Muqaddam. Gola Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim. Gola Ali As-Sakran. Nggak pakai. Siapa Ali As-Sakran? Siapa Syekh Abu Bakar bin Salim? Siapa itu? Al-Imam Faqihil Muqaddam. Kalau Al-Imam Faqihil Muqaddam itu bestie gue. Yang dua itu siapa? Nabi kah dia? Siapa? Berhala. Berhala Mukibin. Aduh. Ya Allah, ya Allah. Aduh. Ikat kepala beli di mana, Bang? Oh, ini kain perca, Bang. Kain perca, tahu kain perca? Kilang. Kilang itu sisa dikonveksi, Bang. Di tempat jahit sisanya. Jadi begitu, saudara. Insyaallah. Orang manusia di akhir zaman, saudara, enggak percaya dengan garomah. Insyaallah, saudara, umat akhir zaman, saudara, tidak percaya lagi kalau ada Habib yang bisa mundurkan pesawat yang lagi lepas landas, saudara. Tidak percaya bahwa ada datuk kami yang bisa mengusir malaikat. Mereka mengingkari, melawan protokol-protokol yang sudah ditetapkan oleh Allah di alam barzah, saudara. Mereka tidak ikut aturan yang dibuat oleh Allah, saudara. Malah mereka buat aturan sendiri. Pola mereka sama. Datuk mereka kan ingkar dengan ajaran yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cucu mereka ingkar terhadap peraturan yang dibuat oleh negara, saudara. Kalian nggak sampai ke situ ya berpikir. Mikir sampai ke situ. Rizik Bahar melawan undang-undang yang telah dibuat oleh negara. Kenapa? Itu cek ombak. Kalau itu berhasil, nanti mereka buat bolak-balik nanti ajaran Nabi, saudara. Bahasa Arab ketentuannya seperti apa? Baca dari kanan ke kiri.
Dibuat sama Bahar, baca dari kiri ke kanan. Ya'ni fi dzambih minal mu'minin yakhruj. Saudara, Allah menciptakan neraka sebagai ganjaran untuk orang-orang yang ingkar kepada perintahnya, dipadamkan sama Habib. Surga itu adalah ganjaran untuk orang-orang yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasulullah, yang beriman kepada malaikat, yang beriman kepada Al-Quran, yang beriman kepada hari kiamat, yang beriman kepada qada dan qadar. Kemudian apa? Neraka dipadamkan sama datuk saya. Malaikat-malaikat pencatat amal keburukan telah diliburkan oleh Allah karena kelahiran datuk saya. Itu apa, Cuk? Cuk. Kalian bukan Cuk. Cuk. Dan Cuk. Ya, bukan cucu. Jadi jangan dipanggil Cuk. Manggilnya Cuk. Jangan Cuk. Warga Jawa Timur, saya nggak paham artinya, cuman ya jancuk aja. Iya, kalau di akhirat mereka ngumpul sama Nabi gimana? Sedang Imat dan kalian kacung-kacung Imat nggak ketemu Nabi gimana? Jawab, enggak nyambung omongan lo. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Ini baru bangun. Makanya ada Habib yang cinta sama bini orang, terus minta sama orangnya, sama suaminya gitu. Kalau kami misalnya ketemu dengan Rasulullah, kalau mereka misalnya enggak ketemu dengan Rasulullah yang kubilang tadi, kan ditanyakan, kau bilang ditanyakan sama Nabi, artinya ketemu, goblok. Kau sendiri yang bilang tadi. Seandainya TIJ nanti ketemu Rasulullah, apa yang mau TIJ jawab? Makanya aku jawab begitu. Artinya kan TIJ ketemu, makanya ditanyakan, goblok. Makanya kuladeni kibin ini kita juga yang kayak orang kehilangan otak gitu. Kau bilang tadi, kau tanya sama aku, TIJ. Nanti kalau ketemu Nabi, ataupun kalau ditanyakan nama Nabi, gimana ente jawab? Ku jawab barusan. Ditanyakan karena ketemu. Kau bisa nanya kalau nggak ketemu orangnya. Makanya bacot di belakang layar. Belakang layar aja, Bung. Kalau Habib nggak ketemu dengan Nabi Muhammad. Karena ketika ditanya di alam barzah, siapa nabimu? Wa ma nabiyuka? Syekh Abu Bakar bin Salim. Makanya nanti Habib ketemu dengan Syekh Abu Bakar bin Salim. Kalau kita ditanya, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Allah Subhanahu wa taala. Siapa nabimu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan datuk aneh. Ya, apa agamamu? Islam. Siapa lelaki ini yang diutus kepadamu? Maksudnya Nabi Muhammad. Siapa imammu? Al-Quran, bukan imam jumbo. Kalau kibin, ketika ditanya, man rabbuka? Habib Abu Bakar bin Salim. Siapa nabimu? Habib Abu Bakar bin Salim. Kan ada beberapa ekor Habib yang ceramah seperti itu. Dia pikir dia bisa menipu Allah dengan cara seperti itu, saudara. Dia pikir yang ngomong mulut ini nanti. Ketika ditanya, bukan, saudara. Mulutmu akan dikunci. Seluruh anggota tubuhmu yang lain akan bersaksi atasnya, saudara. Pantes jadi kibin. Syarat jadi kibin apa? Hilangkan akal sehat, hilangkan otak sekalian. Makanya ditanya, man rabbuka? Jawabnya, Al-Habib Abu Bakar bin Salim. Hancur kau.
Jangan kau ubah-ubah. Jangan. Masih ada orang-orang sepertiku yang mampu berpikir. Walaupun aku nggak cerdas. Nggak tiap malam ke majelis. Cuman buat nyumbang. Ilmu ya ilmu dobol didapat. Nganceng dibilang keramat. Nganceng garomah katanya. Ada Habib setelah 3 tahun nganceng di kuburan. Pulang ke rumah. Serondol bininya. Itu dibilang garomah. Itu garomah. Kalau gitu garomah, TEJ coli misalnya, keluar itu. Oh, itu garomah. Bukan. Itu bukan garomah, Kibin. Wonogiri, Jateng, selalu hadir Bang TEJ. Terima kasih Wonogiri semuanya. Salam ya buat warga Wonogiri. Yang herannya saya, kiai-kiai, ustadz-ustadz yang disebut si Bahar, satu Habib bodoh dengan lebih mulia daripada 70 kiai, ya kiai seperti itu maksudnya malah membela. Mi'raj Fakih Mukaddam, ente nggak tahu. Kalau aneh nggak tahu, nggak ente kasih tahu, ngapain ente cerita di YouTube? Ngapain cerita di depan orang? Kalau itu bukan konsumsi publik, biar ente kelihatan hebat. Biar dato ente kelihatan sebagai manusia super. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udarino. Ambo lah udang, orang kepiting semua. Cuman saya yang udang, yang lain kepiting semua. Nggak ngerti apa-apa. Cuman saya yang ngerti. Ente siapa? Pik, ente siapa? Perkenalkan diri dong. Perlu Anda ketahui bahwa yang memerdekakan Indonesia ini habaib. Habaib yang menumpahkan darah demi Indonesia, saudara. Terus datuk kami ngapain? Coli. Coli datuk kami. Ulama habaib yang membawa Islam ke Indonesia habaib. Islam dari Indonesia katanya dibawa oleh orang-orang Yaman katanya. Kalau Aceh nih, Aceh aku bilang. Kalau misalnya dari Yaman, Aceh bukan Serambi Mekah. Serambi Tarim, Serambi Hadrul Maut, Serambi Yaman. Apa lagi? Aduh, kalian. Kami mau kalian tipu. Kibin, kau bilang apa tadi? Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Gua tegaskan ya. Mencintai itu nggak boleh salah. Karena Allah sudah menurunkan Nabi. Nabi itu memperkenalkan kepada kita. Dan juga Al-Quran memperkenalkan kepada kita. Yang mana yang baik, yang mana yang buruk, yang mana yang ajaran Islam, yang mana yang bukan. Kita nggak boleh salah. Lagian ngapain ngaji kalau memang seperti itu cara berpikir. Akibatnya ya makanya bini orang pun kalian embat. Karena kalian cinta kepada bini orang. Benci kepada bini sendiri. Benci nggak boleh. Nggak ada lebih baik. Benci nggak boleh. Jangan membenci, apalagi sesama muslim. Jangan. Saya itu nggak benci sama Habib, nggak. Sama si Rizik, si Bahar, walaupun tolol mereka nggak benci saya, nggak. Ya kan? Jadi begitu, saudara. Siapa yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad itu yang diikuti. Orang yang ngaku-ngaku belum tentu. Lagian pun ajarannya menyimpang dari ajaran Nabi. Bagaimana sanadnya tersambung ke Nabi? Kalau ajarannya aja menyesatkan, mikir dong. Bin,
Kibin kita suruh mikir, gimana mereka mau mikir? Otak tinggal di kandungan. Udah, botakin kepala, kasih oli, masuk lagi, ngambil otak. Ya, sudah deh. Aceh, Serambi Mekah. Bukan Serambi Tarim yang menyebarkan Islam di Indonesia bermula dari Samudra Pasai. Begitu, saudara. Hingga tersebar ke seluruh Nusantara. Dan kita nggak perlu ngulang-ngulang itu. Alhamdulillah. Dengan jasa mereka telah berhasil mengislamkan seluruh Nusantara. Kemudian masuk temannya Menir Utsman. Belanda itu bukan cuman memerangi Indonesia Nusantara untuk mengambil kekayaan saja. Mereka juga ikut menyebarkan agama, saudara. Begitu, saudara. Benci enggak, Bang? Cuman siapa yang enggak gedek coba sama kelakuan mereka macam begitu? Saya aja enggak gedek, Bang. Enggak gedek. Saya melihat mereka justru konyol gitu. Saya malu karena kelakuan mereka gitu. Gimana kita mau membenci? Kadang kita kasihan melihat mereka. Nggak punya pegangan hidup. Megang otong datuknya dipegang. Jangan meminta pertolongan kepada selain Allah. Jangan meyakini pertolongan dari selain Allah. Itu akan fana, itu akan hancur, itu akan binasa, saudara. Pegangan aja nggak jelas. Pegangan datuk. Datuknya pun mati. Berpeganglah kepada Sang Maha Esa yang membolak-balikkan hati manusia, yang mematikan dan menghidupkan manusia. Di situ kita berpegang, bukan Umam Muhdor. Umam Muhdor aja nggak bisa melindungi dirinya sendiri, mati juga kan? Kok nggak diusir malaikat Israel? Ya. Kan Habib terkenal ke rumahnya bisa musir-musir. Malaikat mungkar nangkir diusir. Neraka dipadamkan. Kita umat Islam bukan berpikir bagaimana untuk memadamkan neraka jahanam. Tapi berpikir supaya kita tidak dijebloskan ke sana. Itu neraka yang paling ngeri, saudara. Jangan-jangan mereka baca Al-Qur'annya seperti Bahar. Baca Al-Qur'annya seperti anaknya Hasan Tiren. Hasan mati kemarin. Tabbat yaba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Belajar di mana kau? Kau fitnah Nabi lagi. Kau nistakan Rasulullah, katanya belajar seperti itu sanad tersambung langsung ke Rasulullah. Mana ada seperti itu? Coba buka lagi. Aku bilang kalau Al-Fatihah aja salah gimana itu? Gimana sholatnya? Jarang Bang TIJ gitu. Nggak usah kau ngaku sama aku. Ya. Ini teman-teman yang harus kalian dan kita pikirkan ya sama-sama. Ini bahaya akhir zaman. Bahaya akhir zaman ya, ada orang-orang yang mengaku dirinya ulama tetapi menyesatkan umat. Membuat umat jadi terperosok. Kalau tembok yang bisa ngomong TJ, bukan tembok, tiang. Sedangkan tiang Ka'bah aja nggak bisa ngomong. Ada yang lebih sakti lagi. Orang Indonesia kan suka yang begitu-begitu. Orang Indonesia suka yang uka-uka. Keajaiban seperti itu. Makanya gampang sekali digoblokin. Terutama saudara-saudara kita di Jawa sana. Tapi bukan semua.
Ada keris yang bisa ngomong gitu, ya kan? Ada tongkat yang bisa jadi apalah misalnya. Memang di Pulau Jawa seperti itu, orang gampang percaya itu. Kalau udah dibumbui dengan mistis, ada keajaibannya, orang ikut. Nah, kalau kami di Sumatera, mohon maaf, sebagian kecil yang seperti itu. Dan di Pulau Jawa juga demikian, tetapi karena Pulau Jawa dekat dengan stasiun televisi, gampang beredar gitu. Gitu. Ini gimana? Coba dong, Super Yahya, bagaimana tuh memadamkan api neraka, mengusir malaikat mungkar nangkir? Kalian menyalahkan Gufron. Bukankah Gufron itu adalah jelmaan daripada Faqih Muqaddam? Cuman yang bisa ngusir malaikat mungkar nangkir ya Faqih Muqaddam. Artinya Gufron bisa mengusir malaikat mungkar nangkir, itu berarti dia Faqih Muqaddam. Karena nggak ada orang di dunia ini yang bisa ngusir malaikat. Nggak bisa, memerintahkan aja nggak bisa. Karena malaikat menerima perintah langsung dari Allah. Nabi aja nggak bisa ngatur-ngatur malaikat. Apalagi datuk kalian yang cuma nempel ngaku sebagai cucu Nabi. Gitu. Ente nggak paham garomah, hati jelaskan garomah versi kalian. Apakah dongeng kalian jadikan sebagai garomah? Ada Habib punya lampu ajaib yang bisa ngeluarin jin. Gua punya juga, bukan lampu, otong namanya. Bisa ngeluarin orang. Gua nggak pamer. Gua punya batang sakti. Batang sakti. Idaman istri. Kalau digini-ginikan, digosok-gosok, dikocok-kocok, keluar juga itu. Jadi anak. Sakti mana? Cerita Aladin udah jadi cerita berbau agama, saudara. Berbau agama. Kalau di Indonesia ini, kita jualan air misalnya. Nggak laku. Tambah dikit. Air Ruqyah Habib. Langsung laku. Air doa Habib. Langsung laku. Bekas gigitan Habib. Langsung laku. Gua nggak bisa kalian tipu. Udah lama aku sorot ke sana. Setiap ngomong dobol ini. Nggak begitu ajaran Islam, saudara. Udah ada ketentuan yang nggak bisa dibolak-balik. Ada Habib yang bisa menentukan seseorang masuk surga apa masuk neraka. Dari datuknya udah nipu. Itu kan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Nabi misalnya, orang spesial, orang yang dicintai oleh Allah, kekasihnya Allah, nggak bisa seperti itu. Kok kalian ngaku cucunya bisa seperti itu? Ngaku padahal. Tapi palsu. Nanti kalau kita ketemu di surga, udah kalau misalnya aku suka ngebahas kalian, bilang aja nanti, komplain, demo. Saudara-saudara, semuanya kita akan meminta kepada Allah, saudara, supaya ini orang yang tidak suka kepada kami waktu di dunia, suruh dia keluar. Keluarkan TIJ. Keluarkan TIJ. Keluarkan TIJ. Masa di surga ada demo? Udah nanti. Kita lihat aja nanti. Tapi jangan coba-coba. Ajaran Islam, akidah Islam kalian belokkan. Itu baru jihad. Paham? Kita membela akidah Islam. Kita membela kebenaran, kita membela Al-Quran. Bukan membela Al-Quran aja karena Al-Quran dibakar aja. Tetapi Al-Quran hari ini dirobek-robek sama mereka. Ajaran Al-Quran mana, ajaran Habib gimana. Ngakunya cucu Nabi. Saudara. Itu nggak ada yang demo. Mereka menistakan Nabi, menistakan Al-Quran, menistakan Islam. Dikit-dikit ketemu Nabi.
Dikit-dikit ketemu Nabi. Kalau orang beneran ketemu Nabi, nggak akan ngomong sembarangan kayak gitu. Itu dia itu dobol, saudara. Demi cuan, Nabi pun jadi barang dagangan, saudara. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, segitu parah, MUI tidak ada tindakan apa-apa karena Habib. Ya kan? Ngikut Al-Quran, kalau nggak ngikut Habib sesat katanya. Habib itu dibandingkan dengan Al-Quran. Habib itu makhluk apaan sih? Kalau Al-Quran bukan makhluk. Bukan. Wahyu, bukan makhluk. Aduh, tolong Pak MUI. Itu kalam Allah, bukan makhluk. Coba ustadz-ustadz nih, coba nggak usah takut. Takut akan azab Allah nanti kalau kita membiarkan orang-orang ini. Justru saya takut nanti ketika ditanya, hidupmu, umurmu, usiamu kau kemanakan? Kenapa orang-orang ini kau biarkan tanpa ada perlawanan sedikit pun? Nah, itu yang saya takut. Saya nggak takut ketika ditanya, kenapa kamu menistakan nanti cucu-cucu Nabi? Kenapa kamu tidak menghormati cucu Nabi? Kenapa kamu tidak mencium kaki cucu Nabi? Saya tidak takut pertanyaan itu. Tapi saya lebih takut ketika ditanya, kenapa orang-orang ini secara terbuka, terang-terangan menyebarkan ajaran yang sesat menyesatkan, terus kamu diam saja? Malah kamu membela lagi? Itu yang saya khawatirkan. Usiamu yang sekian tahun itu kau manfaatkan kemana, saudara? Jadi begitu. Aduh, kualat saya bentar ya. Kualat saya mau ke kamar ketika ditanya, kenapa kamu bully cucu Rasulullah gitu. Dan bukan begitu ditanya, kenapa kamu bully orang, dan nggak akan ditanya. Menurut keyakinan saya, mereka telah mengajarkan kami ya Rasulullah tentang berdoa kepada selain Allah. Mereka berbohong kepada kami dengan mengatasnamakan namamu ya Rasulullah. Mereka mengaku bisa memadamkan api neraka, bisa mengusir malaikat Allah. Itu yang saya khawatirkan. Nah, ketika ditanya. Begitu ya. Begitu saudara. Kalau ditanya, kenapa kamu membuli Rizik? Enggak takut saya. Saya punya jawaban. Kenapa kamu membuli Bahar? Enggak takut saya punya jawaban. Kenapa kamu membuli Hasan Tiren? Beserta putra mahkotanya? Saya sudah punya jawaban. Kami menolak semua Khabib kecuali Khabib Nurmagomedov. Parah. Ngedongeng. Kita nggak percaya dongeng dia itu sebagai bagian daripada syariat. Sebagai bagian daripada ajaran Islam. Marah saudara. Sampai mengutuk-ngutuk kita. Ente siapa? Mau berlagak seperti Tuhan gitu. Ntar lagi ngaku Tuhan. Dengar Super Somad, dengar nih Super Somad. Kami mengkritik hal-hal yang halu seperti ini karena kami khawatir ntar lagi ngaku Tuhan. Sekarang ngaku uncuk Nabi, ntar lagi ngaku Nabi, ntar lagi ngaku Tuhan. Karena pengikutnya sudah banyak, sudah kedoktrin semua, hidung-hidungnya sudah pada dicucuk semua, nurut semua. Terus kami harus
ada manusia yang nggak jelas siapa orangnya, terus ngaku bisa mengusir malaikat. Mengusir malaikat, mundurin pesawat. Kalau bisa mundurin pesawat, apalagi kejadiannya di Indonesia, pasti viral. Kan viralnya sekarang, maksudnya ini kan baru ada teknologi. Kalaupun nggak ada teknologi waktu itu viral, saudara. Kalau begini, Ahmad Dam. Masih sinyalnya ini banyak, cukup buat mandi sekalian wudhu. Cek. Ini bukan kesalahan teknis, ini kesalahan saya. Berhubung mic-nya macet-macet, saudara, cek. Berhubung mic-nya macet, saya akhiri live kita malam ini, apalagi sudah 1 jam. Bukan sinyal bagus. Bukan jaringan, Bang. Suaranya putus-putus. Jaringan itu. Cek. Ya, Fakih Mukaddam. Ini mikrofon nih. Cek. Lumayan daripada lumayan. Masih, saudara. Aman, udah aman, enggak lagi. Berhubung mic kita bermasalah, kita sudahi dulu, gitu ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Kalau gini kan nggak kedengeran suara saya. Oke, lanjut dikit. Udah aman kok. Bukan lowbat. Mana ada lowbat? Lanjut baik. Pakai toa aja, Bang. Nggak ada sama Rijik itu. Nah, saya mana ada. Gini suaranya kedengeran. Jadi ngajarin ilmu itu, kalau misalnya ente bilang San, ini untuk Hasan Muhdor. Kalau ente bilang kita nggak paham, lu kasih paham. Tugas lu kalau ngaku-ngaku ulama ya gitu. Bukan ngamuk ketika dikritik. Bukan ngamuk ketika diluruskan. Kalau ente paham dengan omongan ente,
Maksud ente, Datuk ente bisa madamin api neraka jahanam, ente kasih tahu ke kita. Maksudnya gimana? Jangan seperti Super Yahya, ngawur. Ya, ngawur itu. Mencontohkan kepada kita supaya menjadi mukibin sejati. Habib suruh duduk di atas kursi, kita cium lututnya satu-satu. Ogah gue. Ada sendal Nabi katanya. Padahal mereka nipu. Husnudon aja, kita nggak berdosa, kita nggak salah kalau husnudon. Nggak gitu juga. Kita cari juga, kita dikasih akal. Letak akal itu, otak kita itu di atas, di tubuh kita bagian paling tinggi. Jadi kita disuruh mikir dulu, baru ngomong. Mulut kita di bawah otak kita. Kalau kecuali lutut kita punya otak, otaknya didengkul, itu nggak apa-apa. Yang penting lakuin dulu husnudon aja. Masalahnya belakangan nanti betul apa tidak. Nggak gitu. Ya. Kemudian kenapa perlu ada ulama? Supaya kita nggak salah. Husnudon mulu. Ada tentara Belanda datang ke Nusantara ini menjajah kita. Oh, husnudon. Makanya meniru Usman husnudon. Gua kagak. Datuk-datuk kita kagak. Nggak bisa husnudon ini. Kita dijajah ini. Usir mereka. Kan gitu. Maksudnya Belanda. Sama Belanda. Kalau datuk kita husnudon sama Belanda, habis kita terjajah. Husnudon aja sama Belanda. Mereka apa mereka suruh lakukan gitu, agar kita tidak ditembak gitu. Tanda-tanda orang yang tidak berilmu, kalau dikritik marah, ngamuk, karena nggak ngikuti apa yang dia ajarkan ke kita. Kalau di tempat kita gini, kau kalau ngikut orang, jangan asal ngikut, jangan modal cuma husnudon, jangan cuma takzim ke orangnya walaupun salah. Nanti disuruh makan tae, kau makan tae, gua kagak mau ge. Makan tae Habib, ntar lagi yang mukibinnya pasti itu. Iya. Apa ini? Kalau Habib bisa padamkan api neraka, suruh padamkan api di Los Angeles. Udah padam bang, udah aku padamin, udah aku doakan itu. Setiap sholatku, ya Rob, bebaskan masyarakat Los Angeles, terutama saudara muslimku, dari bencana kebakaran gitu, kudoakan. Marah. Aduh. Syarat jadi pengikut Habib gimana bang? Yang pertama, nggak ada pengetahuan agama, ataupun nggak ada pengetahuan tentang akidah yang mendasar gitu. Intinya nggak usah punya otak gitu. Ahlul Bait ngaku-ngaku orang yang disucikan, bukan ente. Bukan ente. Ahlul Bait itu keluarga dekat, penghuni rumah, bukan ente. Gitu. Kalau semua husnudon nggak perlu lagi kita ulama. Husnudon aja. Perlu kita ulama supaya menerangi jalan pikiran kita, menerangi hati kita, supaya kita dapat ilmu yang benar. Banyak orang sekarang nyamar jadi ulama, ya kayak gitu. Yani bi dzambih minal mu'minin yakhruj.
ente orang. Jadi gitu saudara ya. Saya tidak mengajak kalian untuk tidak percaya ke Habib. Jadi kalian nggak perlu marah ke saya. Saya cuma mengatakan keresahan saya selama ini. Nah, ya. Kalau model tabat yaba dikasih mikrofon, kambing-kambing dikasih mikrofon juga lebih terhormat kambing kalau ngomong. Nah, nggak salah-salah dia. Kasih aja mic sama kambing, kasih kambing sorban, kasih kambing daster, suruh ceramah sama kambing. Nah, dan nggak ngamuk-ngamuk kambing. Tiba-tiba manjat ibu-ibu, itu kambing, nggak apa-apa, kita maklum, kambing, gitu. Baharkan Bung Tomo, kata Kibin bang. Bung Komo ya, kadal gurun. Gara-gara si Komo lewat, jalanan jadi macet. Tidur di masjid, sholat di jalan, karena pedomannya bahar baca kitab, ya'ni fi dzambih minal mu'minin yakhruj. Tidurlah kalian di dalam masjid dan sholatlah kalian di jalan raya. Kalau ada yang klakson, kau tuduh PKI. Nah, itu juga bagian daripada adab. Nah, bagaimana dengan pengguna jalan yang lain? Udah kita sholat di jalan terus ngamuk-ngamuk, nuduh orang lain kafir karena mengganggu kalian sholat. Sholat di masjid, Kibin. Nah, ada di Aceh juga ada. Udah saya jawab, ada. Capek teriak-teriak kan? Wahib, sudah saya jawab, denger. Kalau saya jawab, denger. Jangan nanya doang. Jawab nggak denger, jangan spam. Betul-betul luar biasa, Tuan. Tsunami. Ya udahlah teman-teman ya. Capek teriak-teriak kalau nggak ada corong, nggak ada mic ya. Kalau ada mic, ada corong kan bisa ngomong pelan-pelan gitu kan. Karena kita orang normal. Kalau orang nggak normal ya begitu. Ada mikrofon, teriak-teriak. Enggak dicolok lagi, udah 1 jam 15 menit. Nah. Oke ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok lagi insya Allah.